Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahumullah, segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa sekalian alam, yang senantiasa melimpahkan banyak nikmat karunia ke dalam kehidupan kita, yang dengan segala fasilitas kehidupan itu diharapkan kita benar-benar menjadi hambanya, karena eksistensi keberadaan kita di dunia ini sesungguhnya adalah menjadi abid, menjadi hamba Allah, bukan hamba bagi yang lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Atas segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kewajiban kita hanya satu: bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Perbanyak amal soleh kita. Rasulullah itu adalah hamba Allah yang mulia, yang kesalahannya sudah diampuni dan surga sudah dijamin untuk beliau. Tapi bukan karena alasan itu kemudian Rasulullah mengendurkan ibadahnya, tidak. Justru semakin baik. Karena itu sebaik-baik cara bersyukur kepada Allah adalah memperbanyak ibadah kita, amal soleh kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan sebagai hamba Allah yang muslim, taat serta patuh kepadanya. Sidang Jumat sekalian, memang kita tidak pernah memilih untuk hadir dalam kehidupan dunia ini, tapi Allah sudah menghadirkan kita dalam kehidupan ini. Karena itu kemudian orang-orang yang terbaik dalam hidup ini adalah mereka yang sadar bahwa sekarang ini mereka sedang ada di mana, apa yang harus diperbuat dan nanti akan kemana. Calon pejabat belum tentu jadi pejabat, calon menteri belum tentu jadi menteri, calon presiden sekalipun belum tentu jadi presiden. Tapi semua hamba Allah ini calon mati dan pasti mati.
Dan karena itu hamba Allah yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat mati tersebut dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian wahai hamba Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sidang Jumat rahimahumullah, Allah adalah zat yang maha pemurah, maha penyayang. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak tersentuh dengan sifat yang tadi kami sebutkan ini. Apakah benda mati atau benda hidup? Apakah manusia yang bermaksiat ataukah manusia yang taat? Semuanya akan tersentuh dengan sifat Allah ini. Belum pernah ada orang yang bermaksiat kepada Allah seketika kemudian dia kena musibah. Walaupun kita tahu maksiat itu sendiri sebenarnya adalah musibah. Belum ada orang yang ketika meninggalkan sholat seketika kemudian babak belur, belum ada. Betapa pemurahnya Allah, kurang baik apa Allah terhadap hambanya. Seketika seorang hamba Allah bermaksiat kepada Allah, Allah tidak kemudian secara serta-merta dan tiba-tiba menghukumnya. Betapa pemurahnya Allah dan betapa sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Kita hanya berbuat baik jemaah sekalian. Sepanjang-panjangnya umur kita 100 tahun. Umur hamba Allah itu paling-paling 1000 tahun. Kakek moyang kita. Tapi bayangkan jemaah sekalian kalau Allah menganugerahkan surga kepada kita. Di surga itu kita kekal abadi. Kenikmatan yang kita dapatkan itu besar dan memuaskan lagi abadi. Setarakah dengan pengabdian kita kepada Allah? Sama sekali tidak setara. Hanya karena sifat Rahman dan Rahim Allah lah kita bisa menerima anugerah sedemikian besar. Yang perlu menjadi garis bawah ingatan kepada kita bahwa Allah itu sesungguhnya adalah zat yang maha baik. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku seperti persangkaan hamba. Dan hamba-hamba Allah yang beriman pasti yakin bahwa dia Allah adalah zat yang memang maha baik. Namun jemaah sekalian, ada beberapa indikator kalau Allah sungguh-sungguh menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba. Di antara tanda yang pertama adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan membuat hamba itu faqih, faham, mengerti tentang agamanya. Jemaah sekalian, hamba yang paling tidak dikehendaki Allah tentu adalah mereka yang sangat pintar dengan masalah dunia, tapi jahil dengan masalah agamanya sendiri. Beruntunglah kita kalau selama ini menjadi orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu. Itu artinya bahwa Allah menghendaki kebaikan atas diri kita. Tapi cepat-cepatlah mohon ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah kalau selama ini kita dekat dengan acara konser, dengan televisi,
dengan Android, tapi jauh dari majelis ilmu. Itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan atas diri kita. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Kemudian sahabat bertanya, apa yang kau maksud ya Rasulullah dengan taman-taman surga? Yaitu majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Sidang Jumat rahimahumullah. Yang kedua, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba. Idza arada Allah bi'abdihi khairan ista'malah. Jika Allah menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik kepadanya mengamalkan apa yang dia tahu, mengamalkan agamanya. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, orang yang sudah tahu agama, hukum agama syariat ini saja itu bisa tergelincir, apalagi yang tidak mengerti agama. Orang yang sudah memahami sesuatu tapi tidak mengamalkannya, orang Arab bilang kasyajari bila taman, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Orang-orang yang beriman dekat dengan majelis ilmu, apa yang mereka pelajari dari agama ini serta mereka amalkan. Kalau hanya mencari orang yang berilmu, jamaah sekalian, silakan pergi ke universitas. Di sana banyak orang yang berilmu, tapi siapa yang mengamalkan ilmunya tidak akan bisa tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Dan hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan dirinya oleh Allah, mereka akan diberi taufik oleh Allah mengamalkan syariat Allah yang mereka pahami. Sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan memberinya musibah. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah suudzon kepada Allah kalau hari ini hidup kita penuh musibah. Bangun pagi tidak tahu apa yang mau dimakan. Anak akan pergi ke sekolah tidak bisa memberikan jajan. Sidang Jumat sekalian, musibah itu ada 3. Yang pertama adalah teguran. Selama ini kita soleh, kemudian kita lalai, kita dapat musibah, itu teguran. Selama ini kita soleh dan jarang sekali kita berbuat maksiat, tapi dapat musibah, ini ujian. Tapi sudah lama sekali kita tidak pernah soleh, bergelimang dalam kemaksiatan dan kemudian dapat musibah. Belum sempat bertaubat sudah berangkat ke akhirat. Itu azab namanya. Jadi musibah itu tidak terlepas dari 3 hal ini. Dan musibah yang kami maksudkan adalah yang kedua. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan kita kepadanya, tapi musibah datang bertubi-tubi. Kalau kita di posisi yang kedua ini, yakin, percayalah dan berbahagialah. Jamaah sekalian, kita adalah termasuk hamba Allah yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah.
Ketika Allah memberikan kepada kita musibah, sesungguhnya Allah sedang menghadapkan wajah kita ke surga. Karena jamaah sekalian, di surga nanti ucapan para malaikat kepada hamba Allah yang memasuki surga adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian wahai hamba-hamba Allah sebab kesabaran kalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dan berhati-hatilah, waspadalah dengan setiap maksiat yang kita kerjakan. Cepat-cepatlah bermohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah berkenan menghapuskan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan marilah kita bergaul dengan sesama kita dengan akhlak yang paling mulia, paling terpuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan atau kelaparan, kekurangan harta benda atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, sabar itu ternyata bukan hanya pada saat kita menghadapi musibah. Ada satu lagi sabar yang sangat utama, yakni sabar dalam menjalani ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang seperti ini mengantarkan kita kepada rahmat Allah, kepada ridha Allah dan surganya. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. فاغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.